Halo, selamat siang. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Di tengah tuntutan semakin tinggi akan layanan kesehatan berkualitas di Indonesia, pendidikan kedokteran menjadi fondasi utama untuk menjaga keselamatan pasien. Namun bagaimana kita memastikan bahwa setiap dokter yang lulus benar-benar siap menghadapi tantangan di lapangan? Hari ini kita akan mengupas isu krusial seputar uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD yang menjadi penjaga gerbang mutu lulusan kedokteran dengan topik uji kompetensi nasional jamin mutu lulusan untuk keselamatan pasien. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bapak Setiawan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Mbak Lucia, apa kabar? Baik Pak, terima kasih ya sudah hadir Terima di kasih juga studio sudah CNN. bisa bertemu dengan Mbak Lucia nih. Iya Pak, kita mau bahas soal UKM PPN ini ya Pak ya. Betul, UKM PPD. Iya, UKM PPD, ya Ya. betul sekali. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih esensi dari UKM PPD ini Pak? Iya, jadi Mbak Lucia sesuai dengan judul nih dialog kita hari ini, Iya. kita ingin tentunya mendapatkan atau mempunyai dokter-dokter yang berkualitas, kemudian juga punya empati yang tinggi, dan memang sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi menjaga keselamatan pasien dan juga masyarakat. Iya. Nah, oleh karena itu sudah ada formulasi yang namanya standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini disusun oleh kelompok ahli ya, yang disebut sebagai kolegium, dan itulah yang kemudian memberikan landasan bagaimana penyelenggara pendidikan itu menyusun kurikulumnya, dan untuk membuktikan ketercapaiannya maka di ujung ada sebuah uji kompetensi. Gitu. Oke. Jadi sangat strategis tentunya bagi masyarakat ya, kita ingin melindungi masyarakat bahwa siapapun yang sudah menempuh proses pendidikan di ujung akan kita uji dengan metode yang tentunya sudah dipersiapkan dengan baik, dengan mekanisme yang baik, dengan tim yang melibatkan seluruh pakar gitu, dan akhirnya kita yakin siapapun yang lulus maka bisa memenuhi harapan masyarakat. Mungkin seperti itu Mbak Lucia. Jadi bisa dikatakan UKM PPD ini adalah satu-satunya ujian negara yang diselenggarakan oleh negara begitu ya untuk calon dokter. Nah, ini pengertian negaranya kemudian diberikan kewenangan. Karena negara ini siapa? Tentunya adalah para pelaku-pelaku yang memang mempunyai kompetensi, mempunyai kewenangan untuk melakukan itu. Nah, kita ada konsep pemerintah sebagai regulator, dan itu kemudian kewenangannya diberikan kepada organ-organ yang memang diberikan kewenangan untuk itu secara regulasi. Maka ada pihak penyelenggara pendidikan, dan satu lagi adalah kolegium. Maka dua pihak itulah yang bekerja sama untuk melaksanakan uji kompetensi tadi. Gitu. Ada berapa jenis uji ini Pak? Jadi secara metode itu secara umum itu terbagi dua ya secara umum. Khusus untuk pendidikan dokter ya. Jadi ada yang untuk menguji ranah pengetahuan. Kemudian ada yang sifatnya lebih ke arah aplikasi dari penelitian untuk bisa diperlihatkan. Jadi kalau kita lihat di kompetensi itu ada yang piramid Miller namanya. Jadi ada untuk know how dan ada juga show how. Yang lebih tinggi adalah DAS. Kalau DAS itu sudah di tempat kerjanya. Tapi kalau untuk pengujian ini kita ingin mengetahui pengetahuannya seperti apa. Kemudian dia mampu nggak memperlihatkan kemampuannya itu seperti apa. Maka ada metode dengan mengujinya dengan computer based testing. Yang dulunya di awal-awal itu kita masih menggunakan kertas gitu ya. Nah, sekarang dengan digital transformasi kan kita pakailah menggunakan komputer tadi, sehingga yang hebatnya Mbak ya, peserta itu bisa tahu tuh hasilnya gitu. Oh, langsung gitu ya. Kalau berani gitu kan. Tapi nggak apa-apa, bisa ditahan dulu karena ada periode, ada dua tahap nih, ada tadi yang pengetahuan dan kemudian dilanjutkan dengan yang uji prakteknya gitu ya. Jadi bisa saja lulus di komputer misalnya teori tapi prakteknya gagal. Betul. Begitu ya, atau sebaliknya. Atau sebaliknya, tapi secara umum rata-rata di show how-nya lebih baik yang ujian prakteknya. Tapi yang pengetahuan, nah itu yang masih ada tantangan. Jadi kan kelulusan itu harus lulus di dua-duanya. Betul. Jadi kita challenge-nya memang di ranah teorinya lah atau pengetahuannya. Setiap kali penyelenggaraan itu ada berapa persentase kelulusannya Pak? Nah, ini berkembang terus, mungkin sekarang sekitar 80-85% yang bisa lulus
sekali ya, pada sekali kesempatan itu lulus. Oke, jadi kalau tidak lulus bisa ulang lagi begitu bisa ya? mengulang lagi dan itu diberikan masa sampai sesuai dengan masa studi maksimalnya. Berapa tahun itu? Jadi kalau misalnya tahap pendidikan profesi itu kan 3 semester, jadi kali 2 itu diperbolehkan gitu ya untuk mengikuti. Tapi itu kasus ekstrim sebetulnya. Yang umumnya kan mungkin karena satu dan lain hal pada saat ikut ujian yang pertama belum berhasilnya juga bisa dua-duanya atau salah satu ya. Dia ikut lagi yang kedua, kemudian bisa lulus. Nah ini bisa kita kaji ya Mbak Lucia ya, bahwa kan uji ini sudah berjalan kurang lebih 11 tahun ya, mengikuti regulasi waktu itu terdata lebih dari 120.000 yang sudah ikut. lulus, Oh, yang sudah lulus. Oke. Dan menyisakan memang sampai dengan saat ini kumulatifnya itu 2.000-an. 2.000. Nah, jadi kalau 2.000 dari 120.000 itu kan di bawah 2% ya. Jadi kalau kita lihat kumulatif itu sudah 98% lebih. Memang kalau kita lihat per ujiannya atau dalam 1 tahun lah ya, kita hitung mungkin sekitar 85% yang mengikuti sekali ujian langsung lulus gitu ya. Tapi kalau dia diberi kesempatan ikut lagi, keseluruhannya sudah 98%. Oke, ini setahun berapa kali penyelenggaraan Pak? Jadi itu 4 kali, kita juga kaitkan dengan biasanya juga kelulusan atau wisuda ya, wisuda itu juga dilakukan 4 kali. Jadi ini jangan sampai menghambat juga tahapan pendidikan ataupun tahapan kegiatan selanjutnya, karena bagi mereka ini juga akan melaksanakan kegiatan yang disebut intensif. Nah jadi ini kita klopkanlah jadwalnya sehingga proses itu smooth gitu ya dari sisi periodisasi waktunya. Jangan terlalu lama menunggu waktu gitu kan. Kasihan juga. Jadi tadi dari data yang Bapak sebutkan kan masih ada sekitar 2.000 mahasiswa yang belum lulus atau disebut retaker begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana dari sisi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini akan lakukan begitu untuk para retaker ini? Kira-kira sarannya seperti apa? Mungkin sebelum itu ya Mbak Lucia, jadi hal penting juga di penyelenggaraan uji kompetensi ini bahwa dia tidak semata-mata bicara tentang uji kompetensinya. Karena di belakang layar, di balik itu banyak hal yang menjadi umpan balik bagi penyelenggara pendidikan itu sendiri. Karena apa? Karena dalam proses untuk bisa dilakukannya uji, itu banyak hal harus dipersiapkan. Sarana prasarana, dosennya, lalu instrumen untuk ujiannya, dan tentu mahasiswanya sendiri dalam proses pembelajarannya. Jadi ini banyak hal positif ya, yang bisa meningkatkan kualitas baik dari mahasiswanya maupun penyelenggara pendidikannya dan prosesnya. Jadi kalau itu yang membuat kami di kementerian merasa yakin dan mendukung ya perbaikan dari sisi penyelenggaranya, karena itu memberikan dampak positif terhadap input, terhadap proses dari pendidikannya itu sendiri. Jadi terkait mungkin ada kontras terkait dengan UKM PPD ini yang dikatakan membebani mahasiswa begitu menurut Pak Iwan, seharusnya tidak begitu ya? Seharusnya tidak, karena semakin lama itu kan sebetulnya satu apa istilahnya dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang artinya begini, proses yang baik itu input yang baik diikuti proses yang baik tentu akan outputnya juga baik gitu ya. Kebalikannya ini akan memberikan feedback. Nah, jadi loop, kayak ngeloop lah, kayak ngeloop ya proses-proses ini. Jadi tidak bisa kita melihat satu sisi hanya di ujung. Kita itu akan terus memberikan dampak atau evaluasi ke belakang. Nah, dalam kaitan dengan retaker ini kita juga saat ini memperbaiki ya di aspek kebijakan untuk seleksi misalnya. Seleksi yang ke depan itu kita berharap betul-betul link and match. Link and match-nya antara kebutuhan atau supply tadi ya dengan demand. Kemudian juga kita dorong bahwa ini harusnya ada kerjasama dengan user, baik itu rumah sakit ataupun pemerintah daerah ataupun pihak swasta, sehingga dalam upaya kita mendidik itu sudah jelas ke depannya itu untuk melakukan praktek di mana tempatnya atau untuk melanjutkan studi di mana sekolahnya. Jadi sekarang kita juga mempersiapkan akselerasi untuk pendidikan prodi spesialis. Ini tujuannya untuk memberikan jalan karir yang lebih baik dari para dokter ini.
sehingga dia tidak stuck berhenti akhirnya hanya di pendidikan dokter saja. Karena kan perkembangan keilmuan dokter itu sangat luas ya, sampai subspesialis levelnya. Maka ini juga kita dorong. Dan demand terhadap dokter sendiri pun, kebutuhan dokter itu masih kan memang sangat tinggi ya. Sangat Nah tinggi, itu sebabnya kenapa DPR juga mendorong percepatan begitu Betul. terhadap penanganan terhadap retaker ini bagaimana begitu. Nah balik lagi ya ke pertanyaan Mbak Lucia. Jadi apa nih yang kita lakukan terhadap retaker ini? Nah yang mendasarnya tadi ya, bahwa kita memperbaiki input, proses, maka output itu adalah akibat dari input proses yang baik. Tapi yang juga perlu kita lakukan dalam jangka dekat terhadap para retaker ini, memang untuk tahun ini kita melakukan relaksasi ketentuan ya tentang masa studi ini, sehingga kita ada pemberian dispensasi sampai dengan akhir tahun ini untuk mereka yang memang karena satu dan lain hal melewati masa studinya, itu kita berikan kesempatan. Artinya mereka masih punya kesempatan bagi yang belum lulus, yang pada ujian Agustus lalu itu pada bulan November yang akan datang. Nah menuju ke November tentunya kita sudah punya mapping nih, berapa banyak retaker per institusinya. Nah kami cukup senang karena institusi yang mungkin dulu banyak ya, sekarang lebih sedikit institusi yang memang masih punya tanda kutip PR ya, dari mahasiswanya yang belum lulus uji kompetensi. Nah ini kita sudah punya petanya dan kita juga ada program-program untuk bisa membantu para retaker ini mempersiapkan diri lebih baik dengan harapan nantinya pada kesempatan nanti bulan November mereka bisa lulus gitu ya. Nah tapi juga ada sebetulnya kondisi yang cukup ekstrim karena misalnya sudah cukup lama. Nah maka kesempatannya sebetulnya begini Mbak. Untuk bisa melanjutkan sampai dokter itu memang kondisi yang ideal ya, tapi tidak tertutup kemungkinan nih. Memang kesempatan November nanti tidak berhasil. Tetapi sebetulnya pengembangan karir dia dengan bekal sarjana kedokterannya masih terbuka. Karena dia bisa melanjutkan studi akademik di S2, S3-nya ataupun bisa melakukan hal-hal lain ya dengan bekal keilmuan ataupun pengetahuan yang selama ini dia sudah miliki gitu ya. Tapi sekali lagi memang harapan kami tentu kami memperhatikan betul mereka-mereka yang masih punya kesempatan terutama pada bulan November ini. Nanti juga ada program modul yang ditawarkan dan juga ada pembinaan atau pembimbingan dari peer. Karena juga praktik baik yang memberikan dampak itu adanya pendampingan. Pendampingan baik secara formal oleh penyelenggara pendidikannya maupun juga dari peer. Itu juga sangat membantu gitu. Oke, baik. Jadi apa saja hal-hal baik yang bisa didapatkan dari uji kompetensi ini, kemudian apa yang perlu dievaluasi, kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti Pak Iwan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward dan kita lanjut kembali perbincangan bersama Bapak Setiawan selaku PLT Sesdikjen Dikti Kemendikti Saintek. Pak Iwan, tadi kita bahas, Pak Iwan tadi sudah jelaskan ada hal-hal yang bisa didapatkan yang baik begitu ya dari penyelenggaraan uji kompetensi ini. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa, kemudian evaluasinya bagaimana setelah penyelenggaraan hampir sekitar 11 tahun begitu ya sejak 2014 ya. Ya. Jadi Mbak Lucia ini seru nih kalau kita bicara UKM PPD ya. Kenapa? Karena awal-awalnya kan itu dilakukan sesuai dengan zamannya dulu ya, dengan paper base ya. Jadi waktu itu seru lah karena untuk melaksanakan kegiatan tersebut panitia ini harus membawa soal ya dalam koper yang besar gitu ya kemana-mana. Nah kemudian berkembang. Nah titik pengembangan UKM PPD itu ada melalui sebuah proyek ya yang namanya HAPEC. Jadi Health Professional Education Quality Project yang didukung oleh World Bank. Sehingga ada 3 komponen waktu itu yang ditingkatkan dari sisi akreditasi sehingga sekarang ada lembaga akreditasi mandiri. Kemudian yang komponen 2-nya menyangkut uji kompetensi yang menjadi topik kita hari ini. Dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas kelembagaan melalui kemitraan waktu itu. Nah,
banyak hal yang dilakukan pada saat itu ya untuk bisa meningkatkan kualitas UKM PPD ini. Dan di akhir proyek kita mendapatkan apresiasi dari World Bank. Karena ini menjadi praktek baik. Waktu itu kita sampai benchmark ke Amerika gitu ya, melihat penyelenggaraan bagaimana uji kompetensi di sana. Karena di sana sudah berkembang, sudah lama. National Board di banyak negara memang uji kompetensi Thailand juga ada, yang ya? belum pada saat itu Malaysia, karena Malaysia masih sangat kuat di penjaminan mutu. Tapi dia belum ada konsep uji kompetensi. Tapi Thailand cukup baik gitu ya, karena memang benchmarknya ke Amerika ya, dengan adanya lembaga mandiri yang melaksanakan itu. Nah, di konteks Indonesia kita melihat bahwa kita punya sebetulnya masyarakat madani dan juga lembaga yang memang punya sumber daya untuk itu. Makanya penyelenggara pendidikan itu bekerja sama dengan kolegium. Pada saat itu dengan organisasi profesi ya di bekerja sama sehingga mempunyai yang namanya komite bersama dan juga ada panitia lah untuk menyelenggarakan ini. Dan terus menerus ada perbaikan karena dengan kecanggihan teknologi pun kita harus hati-hati dalam pelaksanaan uji kompetensi yang sangat menentukan nasib orang kan, nasib mahasiswa nih. Karena lulus atau tidak, kemudian dia bisa berpraktek atau tidak kan. Betul. Maka kita harus jaga nih mutunya. Nah, jadi praktek baiknya juga tadi saya sampaikan hal-hal yang baik dari pengembangan uji kompetensi ini kemudian juga bisa meningkatkan kapasitas penyelenggara pendidikan. Karena kan harus disiapkan SDM-nya, harus disiapkan sarana prasarannya. SDM itu juga menyangkut kemampuan untuk membuat soal yang baik. Dan kita tentunya adalah dari praktek baik itu karena kita dosen ya, kita tuliskan sebagai karya ilmiah ya, yang juga memperlihatkanlah bahwa di Indonesia ini upaya untuk bisa menjaga mutu itu dilakukan termasuk dengan melakukan uji kompetensi ini. Jadi uji kompetensi ini adalah bagian dari penjaminan mutu yang meliputi input, proses, output gitu ya. Jadi itu praktek baiknya. Dan ini ada, kalau kita lihat nih di institusi pendidikan, semuanya sudah siap dengan sarana prasarana untuk mendukung ya pembelajaran. Kalau dulu zaman saya kuliah ya tidak ada tuh kesempatan untuk praktek sebelum ke pasien. Sekarang kan sudah berkembang ya pembelajaran yang menggunakan teknologi, sehingga mahasiswa kita sudah lebih ada kesempatan praktek lah dengan menggunakan manekin kah atau pasien terstandar gitu ya. Itu ada fasilitasnya, clinical skills lab yang berkembang gitu. Kemudian standar-standar ya untuk pelaksanaan CBT berarti ada lab komputernya. Kemudian juga tempat untuk melakukan tadi keterampilan kliniknya itu disiapkan semuanya. Berarti ini dari rumah sakit sendiri harus mampu ya menyediakan. Betul. Nah itu di sisi persiapan di tahap sarjana. Nah sekarang kita masuk ke pendidikan profesinya itu sendiri. Nah di sini tentunya peran Kementerian Kesehatan yang juga ikut mendukung. Jadi sesuai dengan regulasi Kementerian Kesehatan itu melakukan penetapan rumah sakit untuk ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Dan kami tentunya di Kemdikbudristek sangat mengapresiasi dan berterima kasih karena ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, karena Kementerian Kesehatan mempunyai rumah sakit vertikal dengan pemerintah daerah, lalu dengan sektor swasta. Jadi semua yang sudah berkontribusi untuk ikut menyiapkan rumah sakit pendidikan, menyiapkan wahana pendidikan, sehingga para mahasiswa kita ini punya kesempatan untuk melakukan pendidikan profesinya dengan baik. Karena memang dasar dari pendidikan profesi ini ada magang ya, yang di bawah supervisi dari para dosen, baik itu di rumah sakit maupun di wahana pendidikan lainnya seperti di klinik misalnya atau di puskesmas, itu digunakan semuanya untuk mendukung pencapaian kompetensi para mahasiswa tadi. Jadi memang isunya termasuk juga kualitas di rumah sakit pendidikannya maupun di klinik ataupun puskesmas sebagai tempat pendidikan. Di sana akhirnya juga ada capacity building dari para dokter yang mungkin dia kalau di rumah sakit biasa adalah dokter, tapi ketika menjadi rumah sakit pendidikan, para dokter pendidik klinis dan bahkan dokter pendidik klinis ini diberikan pengakuan jabatan akademik. Sehingga ada yang dokter-dokter itu kemudian juga menjadi profesor. Jadi di sini terjadi peningkatan kapasitas. Ada penguatan ya di pelayanannya yang didukung oleh proses pendidikan tadi dan penelitian yang juga penting untuk dilaksanakan di rumah sakit. Dari penyelenggaraan UKM PPD sendiri yang sudah berlangsung sejak 2014, evaluasinya apa, Pak Iwan? Ya,
tentu saja di aspek teknis penyelenggaraannya ya masih adalah kasus-kasus ya, kasus-kasus mungkin under pressure sehingga ada tanda kutip kecurangan ya. Tapi kita sudah semakin lama semakin tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Kecanggihan teknologi kan, jadi kita sudah adalah mitigasi supaya hal itu tidak terjadi, karena ini adalah ujian yang disebut dengan high stake tadi, menentukan nasib orang. Maka kita jaga itu, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran lah, ada hal-hal yang nantinya membuat ujian ini tercederai lah dari sisi itu ya, dari sisi kecurangannya. Nah itu yang kita jaga juga. Kemudian tentunya kualitas dari soalnya selalu kita jaga, karena kan itu yang harus fair, harus sesuai gitu ya, bahwa memang yang kita uji adalah hal yang sifatnya fundamental yang harus diketahui oleh mahasiswa. Jadi ada proses yang berjenjang untuk memastikan soalnya itu soal yang baik. Dan nanti pun sesudah ujian dilaksanakan kita review lagi soal-soal itu seperti apa, kemudian ada evaluasi yang dilakukan oleh panitia dan itu melibatkan semua pihak, termasuk di kementerian juga terlibat, dari kolegium juga ikut, dan di sana muncullah ada rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Oke, baik. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ya, apa kebijakan transformatif yang akan dilakukan? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti, Pak Iwan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Forward. Ya, kembali di Indonesia Forward masih bersama Pak Setiawan selaku PLT Seksditjen Dikti Kemendikti Saintek. Pak Setiawan mungkin bisa dijelaskan kebijakan transformatif apa yang dilakukan terutama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ya, Mbak Lucia, jadi kita semakin ingin memperkuat yang namanya sistem kesehatan akademik. Karena yang terjadi sekarang pun ada kerjasama yang baik ya, sektor hulu di pendidikan dan sektor hilir di kesehatannya. Itu poin satu, dan dengan demikian maka terjadi resource sharing dan ada sinergisme harmonisasi program, bahwa pelayanan sebagai fondasi tentunya yang terjadi di sektor kesehatan itu didukung dengan adanya implementasi atau penerapan tridharma ya, pendidikannya, penelitiannya, pengabdian masyarakatnya, dan itu menjadi praktek baik ya, sehingga ada penguatan juga kualitas di sektor layanan karena hal tersebut. Lalu yang kedua, kita sekarang ini mengembangkan standar mutu ya, yang juga referensinya ada berdasarkan global standard yang dikeluarkan oleh sebuah federasi ya, federasi untuk pendidikan kedokteran sedunia. Nah sekarang arahnya itu adalah lebih memperkuat aspek CQI atau penjaminan mutu atau peningkatan mutu yang berkelanjutan dan tidak preskriptif. Jadi tidak sangat direktif ya, so harus ini harus itu, tidak, tapi betul-betul didasarkan kepada kesadaran budaya mutu yang ada dari setiap penyelenggara itu, sehingga menjadi lebih bertanggung jawab untuk bisa menjaga mutunya tadi. Sehingga kalau dengan demikian kan beban regulator menjadi berkurang karena semuanya sudah masuk ke otonomi dari penyelenggara pendidikannya itu sendiri. Jadi itu yang sedang kita dorong. Kemudian juga sesuai arahan Pak Presiden, bangsa yang maju tentu mendasarkan pada sains dan teknologi sesuai dengan Kemdikti Saintek. Maka penguatan di aspek riset dan inovasi ini juga yang ingin kita perkuat. Kemudian rumah sakit, karena disitulah tempat melaksanakan proses pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan dan penelitian tadi, supaya lebih kuat menjadi hub untuk mengajak ya semakin banyak fasilitas pelayanan kesehatan ini terlibat dalam proses pendidikan tadi. Dan yang terakhir adalah suasana dalam proses pendidikan yang lebih humanis. Jangan ada lagi lah kekerasan, jangan ada lagi lah bullying gitu ya. Semua sivitas hospitalia dan mahasiswa yang terlibat dalam itu ada dalam suasana yang baik, karena kita kan ingin membuat orang sakit menjadi sehat, maka tentu atmosfernya pun harus dibuat
sangat baik. Oke. Mungkin itu beberapa hal penting ya yang menjadi harapan kita dalam proses transformasi ini. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, mungkin bisa ada closing statement dari Pak Iwan. Baik, tentunya untuk menghasilkan dokter yang baik, untuk kepentingan masyarakat dibutuhkan kerjasama para pihak yang kuat. Ya. Jadi kami tentunya di Kemdikti-Saintek di sektor hulu tentunya sangat berterima kasih ya, mengapresiasi atas kontribusi semua pihak yang telah ikut menjaga kualitas proses pendidikan tadi dan ikut berkontribusi. Jadi sekalipun ada ya yang menyatakan pendidikan kedokteran itu mahal, tapi sebetulnya untuk sampai pada pencapaian kompetensi tadi banyak dukungan, sehingga kalaupun ada kontribusi dari masyarakat dalam bentuk biaya pendidikan itu sebetulnya hitungan kami itu sekitar 20% dari keseluruhan biaya, karena untuk menghasilkan seorang dokter itu diperlukan biaya yang memang sangat besar, dan itu semua ditunjang oleh sektor pelayanan melalui sistem asuransi, itu sangat mendukung. Jadi kami sekali lagi berterima kasih, dan mari kita kawal, mari kita jaga dokter-dokter kita ini sehingga dapat betul-betul memenuhi harapan masyarakat. Mungkin begitu, Mbak Lucia. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Prof. Setiawan ya atas penjelasan dan wawasan yang sangat penting hari ini. Dan dari diskusi kita jelas bahwa uji kompetisi nasional merupakan upaya memastikan mutu lulusan demi keselamatan pasien. Transformasi ekosistem pendidikan kedokteran dan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar sistem ini benar-benar menghadirkan dokter Indonesia yang kompeten, berintegritas, dan siap melayani masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Forward. Saya Lucia Saharwi pamit undur diri. Sampai jumpa.